Kota tua jadi Batavia. Nis, belum juga istirahat, kok makin gak jelas kayak kikikan Miska. Semakin mendekati tanggal 13 September, nyanyian KD menghitung hari semakin terasa kian nyata. Tinggal sebentar lagi DPRD mengumumkan berhentinya Anies Baswedan dan Riza Patria dari jabatan mereka. Izinkan saya memberikan ucapan selamat kepada rakyat Jakarta yang sudah lama menginginkan bulu kuduk mereka berhenti merinding gara-gara dua orang yang terus bergentayangan di balik kota ini dan mengantoi Jakarta dengan kelakuan-kelakuan tidak jelas layaknya penampakan. Seperti kebiasaan Anies yang menghilang seperti penampakan mau diruqyah setiap dipanggil rapat, dan malah Riza yang mendadak muncul sebagai ganti Anies di setiap rapat itu, layaknya tuyul yang dipanggil untuk cari uang instan. Salah tuyul sudah ada di Ancol. Jadi, anggap aja Riza itu ditugaskan Anies untuk berperan sebagai setan yang selalu disalahkan para napi yang ketika ditangkap selalu beralasan mereka khilaf karena dengar bisikan setan. Padahal setan yang bersangkutan sedang santai dekat pohon beringin, gak tahu apa-apa. Kelakuan keduanya terutama Anies juga semakin tidak jelas seiring mendekatnya waktu jabatannya selesai. Ketidakjelasan perilakunya sama levelnya seperti ketidakjelasan hantu guling yang lompat ke sana kemari atau Miss Kunti yang ngikik tidak jelas di atas pohon. Padahal yang paham lucunya di mana ya hanya dia sendiri. Kurang lebih sama kayak Anies yang dengan sumringahnya berkata, "We don't know what we don't know," alias WK. Karena memang yang memegang dia pentingnya itu cuma dia sendiri dan para pendukungnya. Yang beneran orang berkompeten tidak tahu dia itu siapa. Setidaknya dia salah satu wawancara dan juga Pak Jokowi dengan media asing yang tidak sengaja saya dapat. Sang wawancara malah nyebut Anies dengan sebutan current mayor of Jakarta. Ketika membahas lalu lintas Jakarta yang sangat parah dan apakah itu ada hubungannya dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Saya asli ngakak banget waktu pertama lihat. Karena di Hard, fansnya Anies memuja dia sebagai gubernur rasa presiden, tapi media luar ada yang mengingatnya hanya sebagai wali kota. Sulit rasanya untuk menganggap ini kesalahan sepele, karena tidak mungkin media asing tidak tahu bahwa Jakarta itu kapital atau ibu kota, dan bukan kota kecil atau township yang di bawah negara bagian kalau di Amerika sana. Dan media asing jelas tidak mungkin mengirim wartawan kelas anak bawang untuk mewawancari presiden sebuah negara. Dan dari pertanyaan-pertanyaannya pun jelas bahwa wawancara tersebut termasuk staf media senior. Nah, kembali ke rentetan ketidakjelasan Anies yang menghantui Jakarta. Salah satu hal yang dilakukannya adalah mengubah-ubah nama. Dari nama jalan, istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Sekarang kawasan kota tua menjadi sasaran. Namanya diubah menjadi Batavia. Ya, benar saudara dan saudari sekalian. Kota tua diganti menjadi Batavia dengan alasan yang terdengar seperti anak SD sedang mengarah indah. Hanya Anies sendiri yang paham seindah apa khayalannya. Karena orang nggak ada yang paham, dan saya ragu tertarik juga untuk paham. Sama halnya seperti mereka yang merasakan dorongan ingin memites sesuatu ketika Anies dengan senyum ceria teletabisnya mengatakan bahwa banjir itu adalah air yang parkir. Bicara meminta sesuatu, saya juga jadi ingat ngulek cabai untuk dioleskan ke sesuatu yang mirip lidahnya Anies. Mirip loh ya, jangan salah paham. Bukan apa-apa ya, saya belum pikun. Jadi saya ingat dulu waktu diangkat, gembar-gembor pribumi harus merdeka di negeri sendiri itu dia. Kenapa sekarang yang bawa-bawa nama Batavia warisan penjajah malah dia juga? Ya, saya bingung. Orang ini betulan ada kelainan mental atau memang ngerasa nggak punya malu-malu? Ya, sudah seakut itu. Dari awalnya menolak Rusunawa Ahok, tiba-tiba dia ngaku-ngaku dan meresmikan sejumlah Rusunawa. Sementara Rusunawa DP 0%-nya sendiri nggak jelas. Waktu kampanye nunggangin para pengasong ayat, mayat, kopar kapir, mendadak dia masuk gereja dan pakai stola pula semacam anggota majelis gereja. Ya meskipun itu tidak selucu ketika dia pakai baju tradisional Tionghoa yang malah membuatnya mirip pemeran film vampir tahun 90-an. Nggak heran sampai ada sindiran jangan-jangan makan babi pun bisa saja dia lakukan, yang penting bisa menaikkan namanya sendiri. Pemunculan nama Batavia ini jelas jauh berbeda dengan Pak Jokowi yang menjalankan rencana untuk memindahkan ibu kota beserta pemerintahan dari warisan penjajah menjadi ibu kota murni dibangun Indonesia sendiri. Tapi di sisi lain, saya lega sih. Sejauh ini semakin banyak pemegang PhD dari Harvard ini bertingkah. Semakin kualitasnya terlihat berbeda jauh dengan Pak Jokowi yang terus bekerja demi rakyat meskipun diserang hujatan dari mereka yang mulutnya tidak nyambung dengan otaknya. Saking konyolnya deretan kelakuannya,
saya sempat mengira PHD yang dipegangnya bukan Hardwatt, tapi Pizza Hut Delivery. Atau jangan-jangan dia malah pernah kerja bareng Mbak Mukmin. Ya entahlah. Tapi segala kelicikan Anies, kelancangannya menabrak berbagai aturan tanpa tersentuh, dan ketidakjelasan pengelolaan anggaran, dan terbaru KPK yang seolah menyediakan panggung bagi Anies setelah pemeriksaan basa-basi baru-baru ini menyadarkan saya untuk tetap waspada. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia ini layaknya penampakan yang cuma bergentayangan di balai kota. Salah satu alasannya ya karena level empatinya jauh dari level manusia hidup, dan hanya akan menghantui mereka yang masih punya akal serta nurani manusia hidup. Hanya manusia yang memiliki kadar empati nyaris nol yang sanggup melakukan apa yang Anies lakukan sepanjang sepak terjangnya di balai kota. Dan lagi, penampakan itu ya hanya loyal terhadap sesama penampakan. Karena terhadap manusia, penampakan itu solid bekerja sama untuk mengganggu, bukan ngajak menjaga negara bareng. Jadi ya pikir aja, mau dipimpin manusia batulan, atau mau yang lakuannya kayak penampakan.